Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami akan memberikan sebuah informasi mengenai tentang info ASN. 4 pertimbangan tenaga honorer bisa langsung diangkat jadi PNS tanpa tes. Apa saja? Mari kita simak video berikut. Dikutip dari ayubandung.com, kabar gembira untuk para tenaga honorer yang akan segera diangkat menjadi PNS tanpa tes pada tahun 2023 ini. Para tenaga honor tentunya sangat berharap dirinya bisa masuk dalam golongan yang akan segera diangkat menjadi PNS tanpa tes di tengah isu penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang. Berikut 4 pertimbangan dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seorang tenaga honorer agar bisa masuk dalam golongan yang akan segera diangkat menjadi PNS tanpa tes pada tahun ini. Pengangkatan tenaga honorer tanpa tes pada tahun 2023 merupakan kesempatan yang sangat baik karena bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi dengan cara yang tidak begitu sulit. Namun tidak semua tenaga honorer dapat diangkat langsung menjadi PNS tanpa tes, tetap harus memenuhi 4 pertimbangan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Perlu diketahui saat ini pemerintah tengah mencari solusi terbaik untuk tenaga honorer demi minimalisir penghapusan pada akhir tahun nanti. Pemerintah bersama beberapa pemangku kepentingan telah berdiskusi terkait hal ini, dan jalan tengah yang mungkin akan diambil pemerintah adalah pengangkatan tenaga honorer tanpa tes. Pengangkatan tenaga honorer tanpa tes tersebut telah tertuang dalam rancangan undang-undang ASN yang akan segera disahkan oleh pemerintah pada tahun ini. Opsi ini diambil berdasarkan pertimbangan banyaknya tenaga honorer yang telah lama mengabdi pada negara namun masih mendapatkan gaji yang jauh dari kata layak. Adapun 6 bidang yang akan menjadi prioritas pemerintah dalam program pengangkatan tenaga honorer tanpa tes ini, yaitu yang pertama, tenaga honorer yang bekerja mengabdi pada bidang pendidikan. Yang kedua, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang pertanian. Yang ketiga, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang kesehatan. Yang keempat, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang fungsional. Yang kelima, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang administratif. Yang keenam, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang penelitian. Tenaga honorer yang berasal dari keenam bidang di atas harus tetap memperhatikan syarat yang telah ditetapkan untuk bisa langsung diangkat menjadi PNS. Pasal 131 ayat 4 Rancangan Undang-Undang ASN telah disebutkan tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS harus memenuhi 4 pertimbangan berikut. Yang pertama, ijazah pendidikan terakhir. Yang kedua, gaji yang diterima. Yang keempat, yang ketiga, masa kerja. Yang keempat, tunjangan yang diperoleh. Sedangkan jika ingin menjadi prioritas, tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi syarat yang telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 berikut. Yang pertama, tenaga honorer dengan umur maksimal 48 tahun yang memiliki masa kerja 20 tahun ke atas di suatu instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga honorer dengan umur maksimal 44 tahun yang memiliki masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Yang ketiga, tenaga honorer dengan umur maksimal 40 tahun yang memiliki masa kerja 5 sampai 10 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Yang keempat, tenaga honorer dengan umur maksimal 35 tahun yang memiliki masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Perlu diingat bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tidak hanya berdasarkan 4 hal tersebut, melainkan syarat bidang prioritas juga menjadi satu kesatuan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.